Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Saya sudah lama tidak mengupdate tutorial di YouTube ya, karena kesibukan juga. Terakhir 4 bulan yang lalu nih, 4 bulan yang lalu, cukup lama. Nah, sekarang ini saya akan berbagi lagi tutorial melanjutkan, yaitu membuat aplikasi tahfiz Quran ya. Di sini saya sudah buat playlistnya, teman-teman bisa melihat lagi tutorial sebelumnya. Di sini sudah sampai 7 video ya. Sorry. Ada sekitar 12 video ya, 12 video. Nah, di sini login untuk admin Ustadz sudah terakhir yang ini. Ya, ini kita akan lihat dulu tampilannya. Di sini saya login berdasarkan admin. Di sini sudah kita buat Ustadz dan kelas ya. Ustadz dan kelas. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat data murid ya, data murid. Di sini inti dari semuanya adalah muridnya ya. Nah, kita akan membuat dulu database baru namanya murid. Di sini saya sudah membuat tabelnya murid ID, nama murid, tanggal lahir, nama ortu, kelas ID, dan Ustadz ID. Di sini koneksi ke kelas nanti, dan ini koneksinya ke Ustadz ya, Ustadznya siapa dan kelasnya kelas yang mana gitu ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat langsung saja ke coding kita. Nah, di sini saya mau membuat controller karena di sini sudah paham semua mengenai CRUD, jadi kita copy paste aja supaya lebih cepat. Nah, di sini saya copy paste untuk yang si ustadznya. Oke. Ustadznya kita rename menjadi murid. Nah, itu ya. Di sini semua data ustadz saya akan ganti menjadi murid supaya menghemat waktu. Di sini murid, dan jangan lupa untuk controller huruf besar dahulu karena beberapa OS seperti Linux maupun Mac dia case sensitif ya, sedangkan di Windows tidak masalah insyaallah. Oke, lalu ini indeksnya show murid result array. Nah, kita buat lagi untuknya si apa tadi modalnya ya, modalnya kita copy aja lagi dari si ustadz tadi, kita copy, kita paste di sini, lalu ganti menjadi murid underscore m ya. Nah, di sini saya akan rubah sedikit untuk inquiry-nya. Saya pakai yang kelas aja nih, format seperti ini. Nah, ini saya ganti semua ustadznya menjadi murid. Jangan lupa untuk judul model kita buat huruf besar juga. Di sini select-nya belum ya, Ustadz. Oke, sudah semua. Di sini from murids by murid ID. Nah, oke. Nah, kemudian untuk view-nya kita lihat kontrolnya dulu. Di sini menuju master murid ya. Master murid. Nah, kita masuk ke data master, folder master, lalu ke foldernya si Ustadz. Kita copy aja karena mirip ya. Lalu data Ustadznya kita ganti semua menjadi murid. Ya, paling sih sekitar ini terserah sih. Ini saya mau rapi aja supaya huruf besar semua di depan. Ini murid add belum kita olah, biarin aja dulu. Di sini juga kita blok aja dulu supaya ya
kita proses nanti aja. Ini juga tidak perlu. Oke, nah ini ya data muridnya. Saya mau menampilkan nama murid, kemudian perlu ya HP murid ya kayaknya ya. Perlu HP murid juga nih, saya tambahkan HP murid aja nih untuk ke database-nya. Nama murid, tanggal lahir, ini kita insert aja. Insert setelah tanggal lahir ya. Go HP murid. Kita buat aja varchar, kita buat 15 aja ya. Save. Oke. Selesai. Di sini berarti harus kita tambah lagi nih untuk si HP muridnya, asal aja. Oke. Nah, sudah selesai untuk data muridnya. Kita kembali lagi ke coding. Di sini HP murid, kemudian saya mau menampilkan kelas berapa, kelasnya apa, dan ustadznya siapa ya. Oke. Kemudian karena ini udah penambahan tuh 2, berarti ada 2 penambahan. Nah, di sini coba perhatikan teman-teman, di sini ada tabel ustadz, kelas ya, kelas. Di sini nama kelas dimintanya ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan database, dan nama ustadz juga di sini, nama ustadznya, nama ustadz. Oke. Nah, begitu ya. Kemudian ini sementara kita skip aja dulu. Ini untuk mengeditnya ya. Ini masih, perhatikan lagi, di sini masih nama Ustadz Kopi ya, ini kita ganti, jangan sampai salah. Nah, begitu. Kemudian coba kita perhatikan teman-teman, di sini ada menu di sebelah kiri. Belum kita tampilkan menunya, kita tampilkan aja di sidebar ya. Oke, Ustadz. Di sini kita bisa tambahkan, kalau dipakai pakai Visual Studio Code, saya untuk mengkopinya supaya cepat, ini data yang sama, tekan aja Alt Shift tekan bawah, dia akan mengcopy semuanya. Di sini kita tambahkan murid ya, murid. Ini huruf kecil aja, sebesar. Oke, coba kita refresh. Nah, di sini ada murid. Ini kita besar ya supaya cantik ya. Di sini coba kita klik ini. Nah, sini sudah muncul, tetapi ada beberapa data yang error ya. Kenapa? Karena itu di inquiry-nya salah. Jadi kita harus revisi. Nah, cara revisinya itu begini ya teman-teman. Ini kan koneksi dengan kelas, data kelas ya. Kemudian ustadznya juga koneksi dengan ustadz. Makanya kita harus revisi dulu untuk inquiry-nya. Nah, ini kita select semua tabel murid. Jadi muridnya kita ganti aja namanya m.semua, bintang artinya semua ya. Kemudian kelas itu K, saya buat nama kelas, dan U itu artinya ustadz, saya ambil data nama ustadznya from murid SM gitu, koma, artinya tabel murid kita perkecil menjadi M aja, dan si kelas, tabel kelas tadi sebagai K.
dan Ustadz, tabel Ustadz sebagai S, where, nah ini sebagai syaratnya ya, di mana tabel M tadi dot kelas ID sama dengan k dot kelas ID gitu. And ada n-nya lagi, kan ustadznya belum selesai ya, berarti m dot ustadz ID sama dengan k dot u dot ustadz ID. Iya, bentar ya, murid sebentar. Ini S-nya, bukan S tapi U ya kita buat ya. U aja. Nah, coba kita go kan. Apakah ada yang error? Nah, ini sudah muncul nama kelasnya dan nama Ustadz. Data ini kita ambil, kita copy aja. Langsung masukkan ke modelnya ya. Modelnya mana? Ini dia. Nah, ini. Ini kita masukkan ke model sini. Oke. Coba sebentar saya format dulu. Nah, gini. Ini supaya rapi, tidak terlalu panjang, kita enter aja ini. Nah, begitu. Nah, oke. Coba kita refresh kembali datanya apakah masih error. Nah, ini sudah muncul ya. Kelasnya B, ustadznya Ibrahim aja. Kelasnya C dan ustadznya Ismail ya. Berdasarkan ID tadi. Ini kan dia nih. Berarti Ibrahim aja ini ustadznya ID-nya 2. Ismail ini ID-nya 3. Itu juga dengan kelas B ini 2. Kelas C ini 3. Oke. Nah, gitu aja. Sementara untuk menampilkan data murid. Next kita akan lanjut untuk penambahan dan edit untuk data muridnya. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.